Pernah kepikiran nggak sih kalau ada jenis kebijaksanaan yang justru berbahaya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah konsep kuno yang benar-benar menantang cara kita memandang apa artinya jadi bijak, aman, dan ya punya integritas. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Konsep ini semuanya berpusat pada satu frasa yang kedengarannya aneh banget. Kebijakan kedagingan. Definisinya adalah hikmat kedagingan. Tapi apa sih artinya ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Di sini kita bakal lihat kenapa kata hikmat di sini tuh bukan berarti sesuatu yang baik. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah gagasan yang menurut sumber aslinya dianggap sangat berbahaya. Nah, biar ada konteksnya nih, gagasan ini tuh datangnya dari sebuah naskah etika Kristiani kuno. Jadi ini bukan ide baru atau modern ya, tapi sebuah pemikiran yang akarnya tuh udah dalam banget di sejarah. Isinya tuh ngebahas pilihan super sulit yang sering kita hadapi antara melakukan yang benar atau yang aman. Oke, jadi inilah inti masalahnya. Kebijakan kedagingan itu ternyata bukan soal kebijaksanaan, tapi lebih ke arah kelicikan. Ini adalah pola pikir yang selalu menempatkan keamanan diri sendiri di atas segalanya. Di atas kebenaran, di atas integritas. Ya, pada dasarnya, ini pertarungan klasik antara aman versus punya prinsip. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita bakal lihat gimana konsep ini diwujudkan dalam sebuah studi karakter. Teks ini pakai istilah politisi, tapi ini bukan berarti politisi secara harfiah loh ya. Ini lebih ke sebuah arketipe, sebuah simbol untuk orang yang hidup dengan filosofi seperti ini. Dan karakternya digambarkan dengan jelas banget. Mereka tuh katanya kayak pohon dedalu, lentur bisa ngikutin kemana aja arah angin. Agama, yang ngikutin tren zaman aja, keyakinan mereka gampang banget berubah. Mereka ini nggak punya kompas moral. Dan yang paling parah, semangat buat cari kebenaran itu udah lenyap sama sekali. Ada kutipan dari Sir Thomas More di teks ini yang benar-benar merangkum semuanya dengan cara yang agak ngeri sih. Dengerin deh, dia tidak akan mengikuti kebenaran terlalu dekat agar kebenaran itu tidak menghancurkan otaknya. Coba bayangin logikanya. Sengaja menjauh dari kebenaran karena takut sama akibatnya. Ini bukan lagi soal nggak tahu, tapi ini sebuah pilihan sadar untuk menghindar demi menyelamatkan diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren menurut saya. Disinilah teksnya jadi puitis banget pakai metafora-metafora yang kuat buat ngegambarin karakter ini jadi lebih hidup lagi. Jadi, teks ini pakai 3 perumpamaan utama buat ngejelasin sifat si politisi ini. Kita bakal lihat satu persatu. Ada bunglon, ada burung unta, dan ada aktor. Masing-masing ini nunjukin sisi yang beda dari karakter ini. Yang pertama bunglon. Wah, ini metafora yang pas banget buat kamuflase sosial kan. Orang tipe ini tuh nggak punya warna asli. Dia bisa jadi apa aja, tergantung lagi sama siapa atau lagi di mana. Yang penting bisa diterima dan aman. Dan akibatnya, ya jati diri mereka yang sesungguhnya jadi hilang. Metafora kedua, burung unta. Nah, ini merujuk ke mitos kalau burung unta itu bisa nelen apa aja. Karakter ini juga gitu. Dia bisa mencerna kebenaran-kebenaran yang pahit. Atau ya cuek aja, diabaikan. Sayapnya juga dipakai bukan buat terbang ke arah yang lebih tinggi, tapi buat lari dari tanggung jawab. Lari lebih kenceng dari orang-orang yang masih punya hati nurani. Dan yang terakhir, sang aktor. Orang ini bisa main peran apa aja. Hari ini dia bisa jadi Kato, negarawan yang jujur dan berintegritas. Besoknya dia bisa jadi Katiline, si konspirator yang licik. Buat dia, moralitas itu cuma kayak kostum, bisa diganti-ganti kapan aja sesuai kebutuhan. Nah, jadi poin utamanya adalah, setelah semua penjelasan ini, apakah cara hidup kayak gini tuh dianggap bijaksana? Sesuatu yang patut ditiru. Yuk kita lihat apa kata putusan akhirnya. Pertanyaannya sederhana banget sih, apakah kebijakan semacam ini tuh patut dipuji? Setelah kita lihat betapa fleksibelnya, betapa kelihatannya cerdas cara ini, apa sih penilaian akhirnya? Jawabannya tegas banget. Tidak. Kebijakan kedagingan ini dikecam sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena pada intinya, ini adalah sebuah sistem yang dibuat cuma untuk lari dari tugas dan tanggung jawab moral. Ini jalan pintas yang gampang, bukan jalan yang benar. Dan inilah pesan pamungkasnya, sebuah nasihat yang rasanya nggak akan lekang oleh waktu. Penulis teks ini nggak mau kita ragu-ragu, di tengah semua kelicikan dan strategi untuk bertahan hidup, ternyata kebijakan terbaik adalah yang paling sederhana, berpegang teguh pada integritas. Sebuah pemikiran yang kuat banget buat kita renungkan sama-sama.